Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dua aliran teologi Islam yang sangat fundamental, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, di sini saya nanti akan penjelasannya mencakup tokoh-tokoh kunci, ciri khas doktrin, serta perbedaan mendasar antara keduanya. Nah, itu poin-poin yang akan saya jelaskan nanti. Ya, pentingnya teologi dalam Islam. Nah, ini pertama, kita akan masuk ke pentingnya teologi dulu. Sebelum masuk ke inti ini, kita harus paham kenapa aliran teologi ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, di sini komunitas muslim itu menghadapi pertanyaan-pertanyaan teologis yang kompleks, dan nggak dijawab secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Nih, pertanyaan itu contohnya kayak, gimana sifat-sifat Allah? Apa perbuatan manusia ditujukan oleh Allah atau merupakan pilihan bebas katanya. Lalu apa status pelaku dosa besar? Dia itu masuk neraka atau bisa diampuni? Nah, gitu. Nah, makanya di sini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, bukan hanya urusan akademis, tetapi menyangkut keyakinan dasar akidah yang membentuk cara pandang muslim terhadap Tuhan kita, alam semesta, dan juga kehidupan. Nah, karena poinnya di sini Mu'tazilah dan Asy'ariyah, nah, dua aliran besar ini menjadi poros perdebatan. Mu'tazilah itu rasionalis, Asy'ariyah itu kerap disebut jalan tengah katanya. Nah, pemahaman mereka ini menjadi kunci untuk memahami peta pemikiran Islam klasik hingga modern. Oke, sekarang kita masuk ke aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah dari namanya ini secara harfiah ini artinya orang-orang yang memisahkan diri. Nah, asal-usul penamaannya memiliki beberapa versi. Tapi paling terkenal ini yang terkait dengan Wasil bin Atta tahun 699 sampai 749 Masehi, ya, masa hidupnya. Dia itu murid dari Hasan al-Basri. Nah, gimana bisa berdiri? Oke, di sini dalam sebuah majelis ilmu, Hasan al-Basri ditanya tentang status pelaku dosa besar seperti pembunuh, berzina. Nah, dia ini masih disebut mukmin atau udah kafir katanya. Nah, sebelum Hasan menjawab, muridnya ini Wasil bin Atta menyela dengan pendapatnya sendiri. Nah, dia bilang, menurut saya pelaku dosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tapi ia berada di suatu posisi di antara kedua posisi itu. Itu kata dia. Nah, itu atau al-manzilah bain al-manzilatain. Karena pendapat yang berbeda ini, Wasil kemudian memisahkan diri, i'tazala. Nah, itu istilahnya i'tazala, dari lingkungan majelis Hasan al-Basri. Nah, dan mendirikan alirannya sendiri. Lalu Amr bin Ubaid, murid lain mengikuti dia. Peristiwa inilah dianggap sebagai kelahiran formal aliran Mu'tazilah. Nah, lalu Mu'tazilah ini mencapai puncak kejayaannya pada masa kekhalifahan Abbasiyah, khususnya di bawah Khalifah Al-Ma'mun yang masa hidupnya 813 sampai 833 Masehi. Nah, Al-Mu'tasim dan Al-Wasir pada masa ini, Mu'tazilah ini jadi masa resmi negara. Nah, jadi masa resmi negara dia yang menerapkan mihnah, ujian inkuisisi, di mana para ulama ini dipaksa untuk menyetujui doktrin utama Mu'tazilah. Jadi harus setuju dia, terutama doktrin Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, periode ini tuh masa kelam bagi lawan mereka, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal yang dipenjara dan disiksa karena menolak doktrin tersebut. Kemudian setelah Khalifah Al-Mutawakkil berkuasa pada tahun 847 Masehi, dukungan resmi terhadap Mu'tazilah dicabut. Nah, pengaruh mereka sebagai aliran resmi negara memudar, tapi pemikirannya terus hidup dan dikembangkan dalam diskusi maksudnya ya, diskusi filsafat dan teologi, serta banyak memengaruhi pemikiran Syiah, Zaidiyah, dan secara tidak langsung melalui kritik membentuk aliran-aliran Sunni. Nah, di sini kita harus tahu juga tokoh-tokoh pentingnya. Nah, seperti yang saya sebut tadi itu, pertama Wasil bin Atta yang masa hidupnya tahun 699 sampai 749 Masehi. Dia ini pendiri yang memformulasikan doktrin al-manzilah bain al-manzilatain. Kemudian yang kedua Amr bin Ubaid yang masa hidupnya wafatnya tahun 761 Masehi. Dia ini temannya Wasil dalam mendirikan aliran. Kemudian tokoh yang ketiga ada Abu Al-Huzail Al-Alaf yang masa hidupnya tahun 753 sampai 841 Masehi. Dia ini pemikir produktif yang merumuskan banyak doktrin Mu'tazilah secara sistematis. Lalu keempat ada Al-Nazam. Dia meninggal tahun 645 Masehi. Dia muridnya Al-Huzail. Dia dikenal sebagai pemikirannya yang lebih radikal tentang atom dan kemampuan manusia. Lalu ada yang kelima Al-Jubair.
Dia meninggal tahun 915 Masehi. Beliau ini guru dari Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, dia guru dari orang yang akan mendirikan aliran Asy'ariyah. Dia ini sering disebut dalam dialog terkenal dengan anaknya tentang 3 bersaudara yang menunjukkan kelemahan logika Mu'tazilah dalam masalah keadilan ilahi. Lalu tokoh keenam ada Al-Qadi Abdul Jabbar. Nah, dia ini wafatnya tahun 1025 Masehi, udah tahun 1000 dah. Seorang Qadi itu hakim dan teolog besar yang karyanya Al-Mughni merupakan ensiklopedia pemikiran Mu'tazilah yang paling komprehensif. Nah, apa ciri-ciri dari aliran Mu'tazilah ini? Mu'tazilah ini cirinya membangun teologinya di atas 5 prinsip dasar. Al-usul al-khamsah. Al-khamsah itu 5 yang saling terkait. Nah, kelima prinsipnya itu apa aja? Yang pertama ada tauhid keesaan Allah. Bagi Mu'tazilah, tauhid itu harus dipahami secara mutlak dan murni. Nah, mereka ini nolak segala bentuk antropomorfisme, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ayat-ayat Quran yang menggambarkan Allah memiliki tangan, wajah, atau bersemayam di atas arsy harus ditakwil, diberikan interpretasi metaforsis. Misalnya, tangan Allah ditakwil sebagai kekuasaannya. Lalu yang paling kontroversial ini mereka bilang sifat-sifat Allah seperti Maha Mengetahui, Maha Kuasa ini bukanlah entitas yang terpisah dari zatnya. Nah, mereka mempercayai sifat-sifat yang kekal dan terpisah dianggap sebagai bentuk politeisme terselubung, syirik. Nah, jadi itu syirik katanya kalau percaya kayak gitu. Karena itu mereka menyatakan Al-Quran itu makhluk. Karena kalau Al-Quran itu kalam Allah, itu kekal, berarti ada yang kekal selain Allah katanya. Nah, makanya dibilang Al-Quran itu makhluk. Ini bertentangan dengan tauhid yang murni. Lalu ciri khas keduanya ada Al-Adl, keadilan Allah. Nah, prinsip ini yang bikin Mu'tazilah sebagai penganut free will, bahasa modernnya ini, kebebasan berkehendak atau qadariyat menurut mereka. Keadilan Allah mengharuskan manusia memiliki kebebasan dan kemampuan untuk memilih perbuatannya. Kalau Allah menciptakan semua perbuatan manusia, lalu manusia dihukum atas perbuatan yang dipaksakan itu zolim katanya. Nah, mereka berani bilang gitu zolim. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Allah Maha Adil dan tidak akan berbuat zolim katanya. Makanya dia bilang kayak gitu, segala kejahatan dan keburukan di dunia berasal dari pilihan manusia, bukan dari Allah. Lalu yang ketiga ada al-wa'd wal wa'id, janji dan ancaman. Nah, Allah ini sudah menjanjikan pahala bagi orang yang taat dan mengancam dengan siksa neraka bagi orang yang durhaka. Janji dan ancaman ini tuh mutlak dan pasti terjadi. Oleh karena itu, seseorang pelaku dosa besar yang meninggal tanpa tobat udah pasti 100%, 1.000.000% masuk neraka untuk selama-lamanya. Nah, mereka nolak konsep syafaat, pertolongan pada hari kiamat. Katanya nggak ada syafaat. Tidak ada syafaat, karena syafaat itu membuat ancaman Allah nggak berlaku, bertentangan dengan keadilannya. Kalau ada syafaat itu kata mereka itu Allah nggak adil katanya. Lalu keempat al-manzilah bain, al-manzilah bain, al-manzilatain, posisi antara dua posisi. Nah, ini doktrin pembeda pertama antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini. Muslim yang melakukan dosa besar bukan lagi mukmin, karena imannya udah nggak sempurna lagi katanya. Tapi juga bukan otomatis jadi kafir, karena masih mengakui Allah dan Rasulnya. Nah, dia ini ada di tengah-tengah antara kafir dengan masih beriman. Disebut fasik. Statusnya di akhirat ini kekal di neraka katanya, meskipun siksanya lebih ringan dari orang kafir. Nah, ini menurut mereka ya, bukan menurut yang lain. Lalu amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, prinsip ini mewajibkan setiap muslim baik secara individu maupun kolektif untuk aktif menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran. Dalam interpretasi politik ini berarti komunitas muslim berhak memberontak terhadap penguasa yang zalim. Prinsip ini yang mendasari dukungan mereka terhadap mihnah. Oke, itu bagian Mu'tazilah. Nah, sekarang saya jelasin lagi aliran berikutnya, itu aliran Asy'ariyah. Gimana bisa terbentuk Asy'ariyah? Nah, Asy'ariyah ini seperti saya sebelumnya disebut tadi, didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Dia masa hidupnya durasinya itu 874 Masehi sampai 936 Masehi. Nah, yang menarik ini Al-Asy'ari awalnya ini murid dari Al-Jubair. Nah, tadi udah saya sebutkan ya, seorang tokoh besar Mu'tazilah. Nah, dia kan pertama pelajari doktrin Mu'tazilah nih selama puluhan tahun. Kemudian dia keluarlah karena nggak sesuai katanya. Nah, lebih jelasnya ini pas dia usia 40 tahun, Asy'ari mengalami krisis keyakinan legenda, mengatakan bahwa ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad dan menasihatinya untuk meninggalkan akal murni Mu'tazilah dan berpegang teguh pada hadis. Lalu, ia mengumumkan perpisahan dari Mu'tazilah di Masjid Basrah. Dia melepas jubahnya menyatakan,
Siapa yang mengenaliku, maka aku telah mengenalinya. Siapa yang tidak mengenaliku, maka aku perkenalkan. Aku adalah fulan bin fulan. Dulu aku berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala, dan bahwa perbuatan buruk adalah perbuatan aku sendiri. Sekarang aku udah tobat, itu kata dia. Nah, pergantian haluan Asy'ari ini bukan berarti dia menolak akal sama sekali. Sebaliknya digunakan metode rasional, kalam, yang dipelajari dari Mu'tazilah untuk membela keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang oleh mayoritas umat Islam saat itu, terutama dalam menghadapi tantangan dari Mu'tazilah, filsafat Yunani, dan aliran-aliran lainnya. Lalu Asy'ariyah ini berkembang pesat dan berkat dukungan dari tokoh-tokoh kayak Imam Al-Ghazali yang meninggal tahun 1111 Masehi. Nah, akhirnya jadi mazhab teologi yang dominan di dunia Sunni, diterima mazhab fikih Syafi'i, Maliki, dan sebagian Hambali. Oke, sekarang kita harus tahu tokoh-tokoh pentingnya. Pertama udah pasti Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri karya yang terkenal itu Al-Ibanah, Al-Usul, Al-Diyanah, dan Maqalat al-Islamiyin. Nah, yang kedua Al-Baqillani, dia meninggal tahun 1013 Masehi. Dia ini yang menyempurnakan dan mensistemasikan pemikiran Asy'ari. Lalu Al-Ghazali yang ketiga, sang Hujatul Islam, dia yang berhasil merekonsiliasi teologi Asy'ariyah, pakai tasawuf, dan mempopulerkannya sehingga diterima luas. Nah, karya dia paling terkenal ini Ihya Ulumuddin. Ini sangat berpengaruh ini. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi, dia meninggal tahun 1210 Masehi. Dia ahli teologi, filsuf, dan mufasir yang memakai kekuatan menggunakan pendekatan filosofis yang sangat dalam untuk membela doktrin Asy'ariyah. Yang kelima ada Ibnu Ashir, seorang ulama modern dari Tunisia yang memberikan pembaruan dalam kerangka pemikiran Asy'ariyah. Dia ini meninggal tahun 1973 Masehi. Nah, nggak jauh-jauh lah dari masa modern. Kemudian ciri khas dan doktrin inti Asy'ariyah ini, pertama dia menawarkan jalan tengah antara literalisme ekstrim kayak pembagian aliran Hambali dan rasionalisme ekstrim seperti Mu'tazilah. Nah, kata aliran Asy'ariyah ini sifat-sifat Allah itu beda dengan Mu'tazilah. Asy'ariyah ini bilang keberadaan sifat-sifat Allah yang kekal dan qadim. Dia mengaku itu, namun tidak terpisah dari zatnya. Sifat-sifat kayak maha mengetahui, qudrah, dan kalam itu kekal. Karena itu kalam Allah adalah bukan makhluk, Quran itu bukan makhluk, melainkan kekal. Nah, namun mazhab yang kita pegang dalam manifestasi dari kalam Allah yang kekal itu terkait ayat-ayat mutasyabihat yang nggak jelas maknanya. Asy'ariyah ini nganut prinsip bila kaif, tanpa mempertanyakan bagaimana keimanannya, tanpa mempertanyakan gimana itu kok bisa. Nah, kita percaya pada tangan Allah, wajah Allah, tetapi kita nggak tahu gimana bentuknya, cara membayangkan itu kita nggak tahu. Kemudian yang kedua ini kebebasan manusia dan qada. Ini takdir. Ini solusi jenis dari Asy'ari, termasuk masalah free will dan determinisme. Asy'ariyah menolak pendapat Mu'tazilah yang bilang manusia itu menciptakan perbuatannya. Kata Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah, Allah ini pencipta satu-satunya, segala sesuatu termasuk perbuatan manusia jadi karena kehendak dan penciptaan Allah, bukan manusia sendiri. Nah, manusia nggak pasif. Allah menciptakan perbuatan dan manusia yang mengupayakannya atau mengakuisisi perbuatan itu. Jadi manusia tetap tanggung jawab atas perbuatannya karena dia punya pilihan, dikasih pilihan dan usaha ikhtiar dalam kerangka telah diciptakan Allah. Ini analogi sederhananya itu kayak misalnya Allah ciptakan api dan sifat membakarnya, tapi manusia memilih untuk memasukkan tangannya ke dalam api atau enggak gitu. Nah, kalau nggak masuk ya nggak kebakar, kalau masuk ya luka lah dia. Nah, yang ketiga cirinya itu ada akal dan wahyu. Kata Asy'ariyah, akal itu punya peran tapi terbatas. Akal dapat mengetahui keberadaan Tuhan dan kewajiban berterima kasih kepadanya. Tetapi untuk mengetahui detail kewajiban kayak sholat, puasa, halal, haram, manusia itu perlu wahyu. Wahyu ini sumber utama. Lalu status pelaku dosa besar. Kata Asy'ariyah, iman ini pembenaran dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Iman bisa bertambah dan berkurang. Kalau pelaku dosa besar masih dianggap mukmin selama ia masih memiliki iman di hatinya, nasibnya di akhirat ini diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah boleh mengampuni atau menyiksanya, tetapi tidak kekal di neraka. Nah, konsep syafaat Nabi ini berlaku di sini. Melihat Allah di akhirat ini, ajaran mereka dia melihat Allah di akhirat, katanya yang berbeda dengan Mu'tazilah ini. Asy'ariyah ini meyakini bahwa kaum mukmin akan melihat Allah dengan mata kepala sendiri di surga nanti, tanpa kita tahu gimana caranya. Nah, itulah dia Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.